Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kembali lagi kita pada perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, pertemuan ke-9, di mana pada pertemuan lalu kita sudah menjalankan ujian tengah semester. Nah, seperti biasa, kita terus melanjutkan kajian kuliah kita, di mana pada hari ini sesuai dengan silabus yang sudah diterima oleh kawan-kawan semua, kita masuk kepada prinsip dasar ekonomi Islam atau Islamic Finance. Nah, di sini sudah ada materi yang ingin disampaikan, kita langsung saja. Fundamental of Islamic Finance ini menjadi pengenalan dasar tentang prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Sebetulnya materi ini nanti akan lebih banyak, lebih dikembangkan dalam kajian-kajian ekonomi syariah. Tapi pada pertemuan hari ini kita hanya mengenalkan kepada kawan-kawan semua tentang prinsip dasar dari ekonomi Islam. Nah, itu saja. Nah, mari kita lihat. Nah, ada kata kunci ekonomi syariah atau istilah kita fikih muamalah, yaitu adalah equitable distribution, pemerataan, social justice, keadilan, dan fairness, kejujuran. Nah, ini tiga konsep yang dikembangkan di dalam fikih Islam, terutama yang berhubungan dengan dengan ekonomi. Jadi eh, jika kawan-kawan cermati apa yang menjadi kata kunci dalam pemerataan sistem ekonomi dalam perspektif muamalah atau perspektif hukum Islam, itu terletak pada tiga aspek: equitable distribution atau pemerataan, social justice, keadilan sosial, dan fairness, kejujuran. Maka dari tiga landasan inilah, kita memulai bagaimana kajian mengenai hukum ekonomi atau ekonomi dalam perspektif Islam, atau yang kita lebih kenal fikih al-muamalah atau fikih muamalah. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah pemahaman, kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa pada prinsipnya hukum ekonomi dalam Islam itu berpacu pada tiga aspek tadi: pemerataan, keadilan sosial, dan kejujuran. Nah, jadi tidak langsung berbicara pada keuntungan di muka, tapi bagaimana tiga prinsip ini menjadi kata kunci yang harus diperhatikan di dalam sistem ekonomi kita. Sekali lagi, pemerataan, keadilan sosial, dan juga kejujuran ini menjadi kata kunci dalam penguasaan eh, ekonomi dalam perspektif syariah. Mari kita bedah satu persatu dari tiga kata kunci yang dimaksud. Nah, ini ya, ini prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Semua transaksi komersial diperbolehkan sampai ada ketentuan pelarangan. Apa yang melarangnya? Ada unsur riba, ada unsur goror, ada unsur maisir. Terus, segala jenis makanan minuman tidak halal dan aktivitas immoral, aktivitas yang tidak bermoral. Jadi, dalam perspektif Islam, semua jenis kegiatan usaha itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, lalu kegiatan ekonomi bisa dihentikan atau jatuh pada titik haram jika memang dalam transaksi ekonomi tersebut mengandung unsur riba, unsur goror, dan juga unsur maisir. Nah, ini yang menjadi larangan, yang menjadi penyebab dihentikannya kegiatan aktivitas ekonomi di dalam Islam. Jadi ada riba, ada goror, ada maisir. Nah, tiga kata kunci inilah yang menyebabkan sebuah transaksi itu dibatalkan di dalam Islam. Nah, maka
perlu kita lihat juga dalam hal ini, maka semua jenis perdagangan, semua jenis jasa itu diperbolehkan selama tidak ada larangan dan juga selama tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar dan tidak ada unsur maisir. Nah, inilah yang menjadi konsepsi dasar dalam hukum bisnis di dalam perspektif Islam. Jadi mau mau bergerak dalam bidang skop bisnis apapun, pada prinsipnya itu diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur maisir. Nah, segala jenis itu diperbolehkan dan juga tidak menjual barang-barang yang sudah dikatakan haram dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan juga aktivitas yang tidak bermoral ini dilarang. Nah, jadi 4 unsur inilah yang menjadi pembatas dalam hukum transaksi komersil di kita. Nah, selama tidak ada 4 unsur ini, maka kegiatan ekonomi diperbolehkan sampai saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Mari kita lihat apa itu riba dan unsur-unsurnya. Nah, riba itu diartikan kelebihan secara bahasa. Nah, dalam suatu transaksi ya, satu pihak memperoleh keuntungan, nah, sedangkan pihak yang lain merugi. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa perdagangan adalah halal, akan tetapi tidak dengan riba. Nah, apa dasarnya? Nanti kawan-kawan bisa cek ya, surah Al-Baqarah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan bahwa maksud dari riba itu adalah adanya kelebihan. Tapi bukan berarti dalam proses bisnis kita tidak boleh mendapat keuntungan. Tapi kelebihan yang dimaksud dalam konteks riba adalah, nah ini, seseorang memperoleh keuntungan, tapi merugikan orang lain. Nah, itu namanya riba. Tapi kalau antara dimingkum, kalau suka sama suka, untung sama untung, meskipun besarnya berapa, meskipun besarnya bisa melebihi setengahnya atau tidak, tapi ada keikhlasan dan ada unsur saling menguntungkan, itu bukan riba. Nah, yang dimaksud riba adalah ada keuntungan di satu pihak, tapi merugikan di pihak yang lain. Nah, ini yang kita sebut dengan riba. Jadi riba itu pada prinsipnya adalah keuntungan, tapi sekali lagi yang diuntungkan adalah salah satu pihak, bukan kedua pihak dalam proses jual beli. Nah, maka ketika ada sesuatu yang dirugikan dalam proses riba ini, dalam proses transaksi ini, maka itu jatuh pada riba. Jadi prinsip dasarnya itu adalah ada keuntungan pada satu pihak dan ada kerugian pada pihak yang lain. Nah, keuntungan yang tidak wajar inilah atau kelebihan yang tidak wajar inilah ini menjadi dikategorikan sebagai riba. Nah, maka dalam transaksi hukum ekonomi Islam itu riba itu dilarang karena terjadi ketidakadilan dalam ikatan perjanjian perdagangan. Jadi dia untung tapi yang lain rugi, maka riba itu dilarang. Dasar hukumnya adalah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Nah, nanti teman-teman cek sendiri ya, perdalam lagi dalam kuliah nanti. Nah, hukum riba menurut para ulama dibagi menjadi dua, ada riba kurun, ada riba buyu. Dua-duanya tetap riba juga, cuma dibagi saja. Nah, riba kurun ya, kita lihat di sini. Riba kurun adalah khusus untuk transaksi pinjam, di mana tingkat pengembaliannya terjamin lebih besar dari investasi. Jadi, riba kurun ini terjadi karena proses peminjaman, pinjam modal, pinjam uang, dan pinjam lain-lain. Syariah hanya memperbolehkan qardun hasan, pinjaman untuk kesejahteraan sosial dan untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, pengembaliannya harus sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa ada imbalan. Nah, riba buyu adalah riba yang diterapkan pada 6 komoditas. Ada emas,
perak, kurma, jelai, gandum, dan garam. Nah ini akan jadi riba guyu ini riba yang berhubungan dengan eh, peminjaman yang dikembalikannya ada unsur kelebihan. Nanti sebetulnya yang akan lebih berkompeten urusan riba ini nanti ada Pak Dr. Syahrir ya yang menjelaskan. Nanti kita kaji pada sesi yang lain. Ini dalam kuliah ini hanya apa? Hanya pengantar saja. Nah, jadi riba kurun ini adalah riba yang terjadi karena ada proses peminjaman. Umpamanya seseorang meminjam emas 6 gram dengan harga sekian dan dia dikembalikan 6 gram lagi atau mungkin dilebihkan dengan harga yang sekian. Jadi kelebihannya itu sudah dipatok sejak apa? Sejak awal. Maka nanti ketika kembalikan harus nominal uangnya sekian ribu rupiah. Nah, jadi atau peminjaman perak, peminjaman ke perbankan dan lain-lain. Jadi intinya adalah riba kurun ini adalah riba yang pada dasarnya keuntungannya sudah ditentukan di awal. Nah, tapi ini lebih bersifat kepada apa? Lebih bersifat kepada kepada eh, pengembalian barang atau pinjaman, bukan jual beli. Nanti ya kita akan bedah konsep riba ini dalam lebih dalam lagi pada kajian kajian Aika nanti oleh Pak Dr. Syahir yang lebih kompeten di bidang ekonomi syariah. Ini kita hanya pengantar kuliah. Jadi intinya adalah kalau riba kurun adalah riba yang terjadi akibat adanya kelebihan dalam proses peminjaman, baik minjam emas, minjam perak, minjam kurma, minjam jelai atau minjam yang lain. Jadi ada kelebihan di awal itu disepakati di awal, terutama dalam hal proses pinjam meminjam. Ini riba kurun. Kita lihat lagi. Ada juga transaksi riba dalam komunitas. Nah, ketika transaksi terjadi pada kelompok dan jenis yang sama, emas untuk emas, nilai darinya adalah sama dan pengiriman wajib disegerakan. Ketika transaksi terjadi pada kelompok yang sama akan tetapi beda jenisnya, gandum untuk garam. Nah, ini juga termasuk riba. Pengiriman bukan untuk syariat. Ketika transaksi terjadi pada kelompok dan jenis yang berbeda, syariah memperbolehkan perdagangan bebas. Nah, syariah mendukung jiwa entrepreneurship dan memperoleh keuntungan asal ada kesetaraan. Bunga adalah hal yang harus ditanggung. Bahkan ketika bisnis gagal, maka dari itu dilarang dalam syariah. Jadi dalam syariah tidak membatasi prinsip-prinsip entrepreneur untuk mendapat keuntungan, tapi di sini kuncinya ada kesetaraan. Maka ketika untung harus bersama, ketika ada kerugian, kerugiannya pun harus ditanggung secara bersama. Ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi pada prinsipnya keuntungan dan kerugian itu ini menjadi tanggung jawab bersama. Jika untung ya untung bersama, jika rugi ya rugi juga bersama. Tidak ada istilah kalau untung sama-sama, kalau rugi ditanggung oleh si peminjam. Nah, hal seperti itu yang dilarang dalam transaksi ekonomi syariah. Nah, Islam tidak menghendaki hal itu terjadi. Maka dalam hal ini bisa kita pastikan bahwa syariah tidak melarang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan tersebut harus didasari pada asas kesetaraan, pada asas kebersamaan. Ingat pada prinsip dasar pertemuan tadi di awal slide, inilah yang menjadi kata kunci dalam ekonomi kita, pemerataan, keadilan sosial, dan kejujuran. Maka keuntungan itu harus didasarkan pada tiga aspek tadi, keadilan sosial, kesetaraan, dan kejujuran. Nah, maka transaksi yang terjadi di dalam bisnis itu harus ada dalam konsep kesetaraan, bukan ada dalam konsep yang lain, bukan ada dalam konsep yang lain, tapi ini harus benar-benar setara, harus benar-benar ada sama-sama keuntungan bagi kedua belah pihak, bukan keuntungan pada salah satu pihak saja. Nah, ini yang Bapak sebutkan sebagai sebagai
sebagai konsep dagang riba atau hukum-hukum transaksi di dalam bisnis kita. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan, yang hadir, yang harus diperhatikan adalah pada prinsipnya Islam tidak melarang adanya keuntungan, tapi keuntungan itu harus didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. Nah, kalau riba itu mengambil keuntungan sepihak, yang satu untung, yang satu rugi. Nah, dan juga riba itu ketika ada kesepakatan untung harus bersama tapi rugi ditanggung oleh salah satu. Nah, itu termasuk riba. Jadi kalau Anda pinjam uang untuk investasi modal, ketika untung ya harus bagi dua sesuai kesepakatan. Kalau 60-40, kalau 30-70 ya bebas. Tapi kalaupun juga tidak ada keuntungan, kalaupun juga tidak ada kerugian, tapi terjadi sebuah rugi, maka ruginya pun harus ditanggung oleh bersama. Kalau kesepakatannya 60-40, maka kerugian yang ditanggung itu sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu 60 dan 40. Jadi tidak ada istilah si peminjam uang itu kalau mendapat kerugian dia mengambil aset, tapi disepakati dulu kerugiannya karena apa, maka ditanggung bareng-bareng. Intinya adalah riba itu tidak ada keuntungan secara sepihak. Kalau ada kerugian ditanggung secara bersama-sama. Oke. Nah, lagi nanti kita akan undang ya Pak Dr. Syahril untuk menjelaskan konsep ini secara detail. Bapak hanya sekilas saja karena bukan ahli di bidang ini. Dan ini adalah hanya tuntutan kuliah. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip yang lain adalah goror. Nah, syariah melarang goror. Goror memberi arti pertama ketidakpastian, kedua ambiguitas, keempat merugikan pembeli. Nah, transaksi dalam Islam itu diperbolehkan selama tidak ada unsur goror. Apa itu goror? Barangnya tuh pasti, ting alus, ting goreng kan gitu. Pokoknya tuh pasti, weh kan gitu. Tidak ada jaminan. Itu termasuk juga ketidakpastian. Jadi kalau ada transaksi elektronik ya, beli barang di laman-laman belanja online yang tersedia, Bapak tidak sebutkan situsnya, eh, pokoknya kawan-kawan beli barang belahnya di mana weh gitu, pokoknya di toko-toko online, ternyata di situ ada catatan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukarkan dan seterusnya, kerusakan di luar tanggung jawab, kerusakan di luar tanggung jawab pengirim dan seterusnya, dan seterusnya, maka itu adalah ada ketidakpastian dalam pembelian itu. Nah, itu termasuk goror. Nah, kalau kawan-kawan punya marketplace digital ternyata mau menerapkan hal yang sama, berarti termasuk unsur goror dan itu diharamkan dalam Islam. Jadi ya sudah harus pasti gitu kalau jual itu barangnya sekian, kualitasnya sekian, kerusakannya nanti bisa digaransi dengan catatan A, B, C, D kan gitu dan seterusnya. Maka kalau ada kepastian dalam transaksi ekonomi kita, maka itu sudah terlepas dari unsur goror ya. Nah, jadi yang termasuk goror itu pertama ketidakpastian. Jadi itu pasti weh jual barang, pokoknya asal jual gitu kan, pemesan A datang B dan seterusnya, dan itu tidak termasuk dalam prinsip dagang Islam. Yang kedua ada ambiguitas. Jadi barang tersebut ambigu gitu, itu gimana barangnya? Tidak ada kepastian. Nah, itu juga termasuk goror. Jadi barang-barang yang mengandung unsur ambiguitas itu termasuk goror. Yang ketiga, merugikan pembeli. Jadi kalau kita transaksi digital atau transaksi apapun ternyata merugikan pembeli, maka hukumnya adalah termasuk goror. Dan goror termasuk segala sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang harus kawan-kawan perhatikan di dalam di dalam di dalam prinsip dagang kita. Maka eh, empat unsur inilah yang benar-benar harus diperhatikan oleh kita. Jadi benar-benar transaksi kita terlepas dari ketidakpastian, terlepas dari ambiguitas, terlepas dari unsur yang merugikan pembeli. Maka kalau ada tiga yang dilakukan oleh kita, itu termasuk unsur goror di dalam hukum dagang kita. Oke, ini ya, yaitu tentang goror.
Lalu tentang maisir, maisir disebutkan sebagai gambling ya, atau prediksi-prediksi yang tidak pasti, adalah suatu aktivitas di mana satu pihak mendapatkan keuntungan yang membuat pihak lain mengalami kerugian. Nah, nah prinsip ini ya, aktivitas di mana seseorang mendapatkan keuntungan yang membuat pihak lain mengalami kerugian. Kalau riba itu jelas ya, di awal ketahuan untung ruginya, dia untung, mereka rugi, itu riba. Nah, kalau goror, ternyata setelah dilaksanakan, ada satu pihak yang mendapat keuntungan, ada pihak lain yang mendapat kerugian, baik penjual atau pembeli. Contohnya, kalau dalam transaksi dagang pertanian ya, ketika seorang petani menanam hui cilembu, itu ditaksir ke bandar. Cigana ya, sakieu teh paling ye 5 kintal. Maka dibelilah oleh si tengkulak itu dengan 5 kintal tanpa dibuka dulu, tanpa dipanen dulu atau hui tehnya, langsung dibeli oleh si bandar teh sekian. Ternyata pas dipanen eta hui teh bukan 5 kintal tapi hanya 3 kintal. Tapi si tengkulak sudah membayar 5 kintal. Maka itu termasuk unsur maisir. Ada kerugian di pihak lain, yaitu pihak di bandar. Karena taksiran dia salah, yang untung adalah petani. Tapi juga sebaliknya, ketika si bandar memprediksi ieu hui teh paling 5 kintal, ternyata setelah dipanen jadi 7 kintal. Maka yang rugi adalah si petani. Maka ketika petani mengalami kerugian, itu pun termasuk maisir juga. Karena baik petani dan tengkulak sama-sama termasuk transaksi yang diharamkan. Nah, itu maisir. Jadi kalau riba itu ditentukan rugi untungnya sejak awal, siapa yang untung siapa yang rugi. Nah, kalau maisir itu di kumaha geledug nawe kumaha ente pasti tinggali saharu kita. Itulah yang dimaksud dengan maisir. Nah, kawan-kawan, sahabat Eka sekalian, nah maisir juga termasuk salah satu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah ini ya, ini prinsip yang berikutnya yang ada dalam Islam sendiri, tidak boleh ada unsur maisir. Jadi kalau kita beli ya buka heula. Kalau petani umpamanya menjual hui cilembu, tidak boleh kemplang-kemplangan, buka heula huina, panen heula. Setelah panen sepakati sakilo sabaraha. Ada kesepakatan ya jual, mau mahal mau murah tapi sepakati dulu, tidak ada unsur paksaan sejak awal. Nah, kenapa maisir dilarang? Karena dia menjauhkan manusia dari aktivitas yang produktif. Jadi ya akhirnya jadi dikemplang-kemplang diprediksi saja semuanya kan gitu. Kumaha Pak lamun hukum palas, hukum valuta asing. Hari ini kita beli saham terus dijual deui kan, eta hukumnya haram tuh. Nah, itu mengke Dr. Sahrir yang jawab ya. Apa tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Banyak kita seperti hukum valuta asing, hukum palas, hukum apalagi hukum transaksi digital yang ini itu nanti Pak Dr. Sahrir ya yang jauh. Nah, Bapak tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Karena apa? Memperoleh kekayaan tanpa usaha. Nah, ini juga dilarang ya dalam Islam. Al-Quran melarang memperoleh pendapatan melalui spekulasi. Nah, jelas ya, tidak ada unsur yang membolehkan kita untuk berspekulasi mendapatkan keuntungan. Kedua-duanya itu dilarang. Islam hanya menghendaki adanya keuntungan sesuai dengan usahanya masing-masing. Jadi bukan atas perintah doror ya. Oke, nanti kita akan perjelas dalam diskusi nanti ya, nanti Bapak undang Pak Dr. Sahri untuk menjelaskan hal itu. Lalu apalagi yaitu menjual produk jasa yang tidak halal seperti minuman alkohol, makanan mengandung unsur babi dan lain-lain, pornografi, prostitusi, dan semua aktivitas yang tidak bermolar itu dilarang dalam transaksi ekonomi. Jadi kalau Anda jadi mucikari itu pun sesuatu yang haram.
Anda menjual alkohol, sesuatu juga haram. Lalu kumaha Pak, namun saya bergerak di bidang usaha ekspor impor karena saya pegawai, umpamanya perusahaan saya mengimpor produk-produk alkohol, halal tidak? Nah, kajiannya nanti ya, bukan pada kuliah ini. Banyak kajian tentang ekonomi di sekitar kita yang perlu kita bedah perdalam lagi secara mendalam. Oke ya, kita lanjut. Nah, lalu seperti apa sih hukum entrepreneur dalam Islam? Nah, kembali kepada konsep yang sering Bapak sampaikan pada beberapa kuliah yang lalu, jika dalam satu titik ini adalah sains, maka titik ini adalah teknologi, dan titik ini adalah agama, maka irisan di antara sains, teknologi, dan agama itulah yang kita sebut Islamic Technopreneur. Maka Islamic Technopreneur inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Khairul Ummah. Khairul Ummah ini nanti akan berujung kepada rahmatan lil alamin. Tapi tidak mungkin terjadi Khairul Ummah tanpa ada aktivitas entrepreneur. Maka dalam perspektif Islam, entrepreneur itu adalah pengejawantahan nilai-nilai sains, teknologi, dan agama dalam bidang muamalah duniawiyah atau dalam bidang bisnis. Jadi sekali lagi, tidak hanya sebatas bisnis, tidak hanya sebatas menggunakan e-commerce, tidak hanya sebatas menggunakan e-money, e-digital, dan yang lain-lain, tapi semua itu harus berlandasan pada nilai-nilai keislaman yang sudah Rasulullah tetapkan dalam syariat-syariatnya, yang sudah Allah tetapkan dalam hukum-hukum dalam Al-Quran. Maka membentuk khairul ummah dan rahmatan lil alamin itu jalannya dengan menegakkan hukum entrepreneur. Dan entrepreneur ini maksud adalah entrepreneur yang bernafaskan pada nilai-nilai Islam, bukan pada nilai-nilai yang lain. Nah, oke, kawan-kawan, seperti itu pembahasan yang perlu kita kaji. Sekali lagi, inilah integrasi sains, teknologi, dan entrepreneur. Jadi Bapak katakan lagi hampir sama pada pertemuan yang lalu, ada sains, ada teknologi, ada agama, maka irisan inilah yang kita sebut dengan Islamic Technopreneur. Disitulah kita akan terus menggali tentang makna-makna mendalam dalam kajian kita. Maka entrepreneur merupakan bagian integral dalam proses menuju khairul ummah. Gitu ya. Oke, nampaknya kuliah selesai. Nanti teman-teman berikan contoh kasus riba, gharar, dan maisir ya, sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Baik, kawan-kawan sekalian, itu saja pengantar kuliah kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan perdalam lagi dalam kuliah tatap Zoom ya, seperti biasa. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum